Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ukrik, jumpa lagi dengan murid tua tapi semangat tetap muda. Tetaplah belajar karena belajar tak mengenal usia. Dan di video ini adalah lanjutan dari part 2 kemarin. Kali ini kita akan menambahkan komponen skor, stage atau level gitu ya. Terus kemudian waktu, mungkin durasi, kecepatan dan seterusnya, sehingga game kita ini akan lebih menantang. Oke, yuk kita masuk ke project kita kemarin. Kita buka dulu scratch.mit.edu. Kita masukkan project kita yang kemarin part 2 ya, part 2. Oke, kalau kemarin Anda lihat hasilnya adalah seperti ini, gitu ya. Oke, nah, ini kakaknya terlalu besar, kita kecilkan dulu pesawatnya ya, 50 gitu misalnya. Ini musuhnya tentu saja juga dikecilkan biar nanti munculnya di layar ketika main game ini tidak menuhi layar, kesannya terlalu penuh gitu ya. Oke, sudah 50. Kita bisa lihat ini lebih kecil, lebih wajar lah gitu ya. Oke, kemudian untuk menambah skor tentu kita harus siapkan wadah skornya. Wadah skor di programming itu disebut dengan variabel. Nah, variabel di sini sudah ada, dan kemudian kita buat yang pertama adalah kita buat skornya. Jadi skor ini akan nambah 1 ketika membunuh musuh. Oke, skor muncul di sini. Kemudian berikutnya level, stage ya, atau level. Nah, muncul di sini. Nanti setiap naik level kita pengennya kecepatan musuhnya nambah begitu ya. Kita bisa manipulasi nanti kecepatan yang tambah atau jumlah yang tambah begitu. Sementara ini kita akan coba untuk kecepatannya dulu. Berikutnya pakai durasi waktu. Nah, ini durasi waktunya bisa tetap, bisa berubah, sehingga kalau kemarin kita jumlah musuhnya itu tetap 15 gitu ya, tapi sekarang kita pakai waktunya yang tetap. Nah, jumlah musuhnya selama kita masih punya waktu, musuhnya ini akan terus bermunculan begitu. Dan berikutnya kecepatan gitu ya. Karena kecepatan tidak perlu dimunculkan di sini, kalau ingin menyembunyikan bisa diancek ya, sebelah sini. Oke, sembunyi. Berikutnya saya butuh 1 tombol lagi. Ketika menyelesaikan stage 1 kemudian mau masuk ke stage 2, maka saya butuh 1 tombol lagi. Caranya tinggal klik sebelah sini dan kemudian cari yang tombol, bisa tanda silang, centang, atau button yang melingkar, ada yang lonjong begitu. Oke, saya pilih yang ini saja. Oke, sudah ada di tengah-tengah. Kemudian saya sedikit setting, ini kan belum ada tulisannya, ada di custom. Oke ya, saya tulis next. Saya pilih next. Next stage. Next stage. Oke ya, ini kan ada 2, jadi nanti warnanya berubah-ubah, lap begitu. Tapi kan di sini belum ada next stage-nya. Saya kopikan saja, saya pilih bareng-bareng, saya salin, saya pindah ke sini, kemudian tempel. Warnanya saya ganti kebalikan tadi. Oke, stage. Oke, sudah. Oke, sudah.
Sudah siap. Nah, kemudian tentu saja next tombol ini seperti biasa, segala sesuatu itu diawali dengan tidak nampak, kemudian nampak, begitu ya. Oke, sudah. Tahap pertama selesai. Nah, sekarang kita mengatur skornya. Oke, skornya. Skor itu akan nambah ketika musuh hancur, yaitu ship 1 detail itu hilang, hancur. Maka di sini saja, ini kan untuk kemarin program untuk ship 1 ya, ship 1. Nah, kemudian kita buat di sini, kita atur, ubah variabelnya adalah skor sebesar 1. Ini ubah skor sebesar 1, ini artinya nambah 1 begitu. Kalau kita kasih negatif, maka akan kurang begitu. Oke, itu. Dan kemudian kita siapkan tadi kecepatan musuhnya. Kecepatan musuhnya itu kan V ini ya, V. Sementara kita setting tetap 2 gitu. Dan kemudian kalau nanti masuk ke stage berikutnya, ini akan tambah terus. Oke, caranya 2 ini akan kita ubah menjadi 2 plus variabel kita pilih, kemudian plus V, sehingga nanti kecepatannya akan terus berubah. Stage berubah, maka kecepatannya akan lebih cepat. Terus seperti itu. Oke. Ship detail 1 sudah. Kemudian skor sudah ya, skor sudah. Dan kemudian di sini kemarin kita setting awal belum ada skor, state, dan time, sehingga kita perlu setting dulu. Atur di awal ini ketika jalan pertama kali programnya, maka akan diatur. Dan ini harus ya, skornya berapa begitu ya. Skornya dalam kondisi awal itu adalah 0. Kemudian kita atur lagi stage-nya dalam kondisi awal. Ini stage berapa? Pasti stage 1. Dan kemudian kita atur di posisi awal, time-nya kita mainkan selama satu stage itu adalah 10 menit. Nah, kira-kira kita tulis 10 menit, tapi nanti kita tulis 11 saja, karena nanti ada stun 1. Kalau kita menghitung 0, 1 itu kan mulainya dari 0 ya. Nah, nanti sampai 10. Berarti selama 0, 1 itu adalah 1 detik. Maka ini nanti kita hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Nah, 10 yang ke 10 itu nanti detik 11 selesai. Begitu ya. Oke. Dan kemudian selain skor, stage, time, V, nah, kita juga atur juga kecepatannya. Ini berapa? 0. Oke, settingan awal variabel juga sudah. Dan kemudian kita setting waktu. Ini kan 10 detik. Sehingga ada counter down menghitung dari 10 ke 0. Kita butuh satu program lagi. Kita bisa buat satu program pakai kontrol, kemudian pilih ketika mulai ya, ketika mulai maka akan diulang. Oh, jangan ini, pakai aja, pakai ulang sebanyak berapa kali. Tadi ingat waktunya 11. Dan kemudian waktunya ini akan berkurang setiap detiknya. Setiap detik ini, maka setiap 1 detik, maka waktunya akan berubah. Nah, ini time-nya akan berkurang negatif 1. Berarti setiap 1 detik berkurang 1, sehingga sampai 0. Begitu 0 nanti permainan selesai. Begitu. Nah, waktunya sudah.
Dan kemudian di sini yang semula adalah 15, munculnya pesawat adalah 15, maka kita bisa atur sekarang 15 ini ke waktu. Selama waktunya ini masih belum 0, maka ini akan terus bekerja untuk memunculkan SIP 1 detail. Ini musuhnya akan muncul terus. Itu ada di kontrol, dan kemudian ulangi sampai apa? Sampai waktunya habis. Oh sorry, bukan ini waktunya habis. Waktu itu tadi variabel time ya, time menunjukkan 0, maka selesai ya, sudah, sehingga nanti akan terus berjalan. Oke, itu settingan untuk waktunya. Kemudian settingan untuk berikutnya adalah secara logika, ketika kita waktunya sudah habis, maka kita menang stage itu. Tapi kalau kemudian SIP 1 detail ini masih ada berkeliaran, tidak kita setting untuk menghancurkan diri, maka ini nanti kena SIP 1 juga akan hancur. Maka kita akan hancurkan otomatis untuk SIP 1 detail, yaitu musuhnya yang masih muncul belum kena tembak, gitu ya. Caranya untuk memunculkan SIP 1 ini tadi ya, SIP 1 ini tadi, untuk menghancurkannya kita bisa atur satu lagi di sini, tunggu sampai waktunya adalah 0, dan kemudian otomatis dia akan menghancurkan diri. Dah selesai. Dan kemudian ketika kita menang, maka tombol ini muncul, gitu ya. Ketika menang, tombol ini akan muncul. Tombol muncul itu kita bisa setting di sini ya, misalnya ini di dalamnya kita kasih aturan lagi, gitu ya. Aturan lagi ketika kita menang seperti apa, ketika kita kalah seperti apa. Kalau kalah kan ini ya jelas ya, tadi ini sudah ada. Kalau kalah kita tinggal masukkan di sini saja, kita delete ini. Tapi kita pakai conditional. Yang pertama, jika menyentuh SIP 1 detail, maka akan terjadi ledakan dan semua program berhenti. Ini kondisi pertama. Kemudian kondisi kedua, jika waktu sudah habis. Ini jika waktu sudah habis, maka tombol muncul. Buat clone tombolnya, dan kemudian setelah button ini muncul, kemudian di button kita setting ketika ini sebagai clone, maka harus kita ubah parameternya, gitu ya, seperti tampilannya yang semula disembunyikan kita munculkan di sini, dan kemudian ketika muncul ini berubah ya, lap gitu. Tadi sudah kita setting di custom, ada 2 gambar, kita setting pakai kontrol, kemudian selamanya boleh, karena kan terus menerus.
terus menerus tampilannya ini custom berikutnya. Jadi nanti muter terus begitu, bergantian dari gambar satu ke dua, lap begitu terus. Itu setting yang pertama untuk tampilan. Kemudian setting kedua itu kita pengen tombol ini ketika kita klik maka nanti akan masuk ke stage berikutnya. Jadi ketika kita klik, ketika sprite ini diklik, tombol ini diklik, maka nanti akan masuk ke stage berikutnya. Kontrol, kita pilih variabelnya kita ubah dulu. Variabel untuk time-nya kita kembalikan ke 11. Kemudian ubah stage-nya tambah 1. Kemudian skor tetap ya, stage bertambah, timernya berubah. Kemudian yang perlu kita setting lagi adalah kecepatannya ya. Atur kecepatannya, kita misalnya setiap stage itu akan bertambah 0,5 begitu ya, 0,5. Maka perlu kita ubah pertambahannya. Ini V kecepatan akan bertambah, kita tambah menjadi 0,5. Oke, setelah ini diklik, ini akan berubah, dan kemudian ketika diklik maka dia akan hilang. Nah, ini tombolnya akan hilang, dan ini sudah disetting kembali. Dan kemudian clone-nya yang shift 1 kita munculkan kembali. Nah, ini. Oke. Nah, sudah. Dan kemudian kita lihat di sini, hapus clone jangan lupa. Nah, sebelum kita hapus ada misalnya pakai ini ya, tampilkan yes, I'm win. Terus kemudian kita kasih jeda waktu misal 1 menit 1 detik gitu ya. Dan kemudian saya pengen ketika waktunya habis maka shift-nya ini tidak mengikuti gerak kursor lagi, maka gerakannya kita bisa pakai yang ini, dan kemudian kita pilih posisinya tetap, posisi X terakhir dan Y terakhir gitu. Oke, kita coba. Kalau sudah berhasil berarti done. Oh ya, satu lagi, muncul tulisan ketika menang, ketika kalah, no, I'm lose ya. Oke, kita coba. Kita coba ya. Terus, oke. Skor sudah bertambah, waktu terus bergerak, dan kemudian oke, next take. Ini ya, klip. Ketika kita klik, stage berubah, pergerakan musuh lebih cepat. Lose. Oke ya, waktu juga berubah. Oke, selesai. Alhamdulillah. Sampai sini dulu. Kalau mungkin ingin ditambah sesuatu bisa Anda terapkan. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.